Halo semuanya, apakah kalian lagi cari anime yang punya satu season, tapi punya alur cerita yang seru? Ternyata, gak semua anime butuh ratusan episode buat jadi seru. Beberapa anime cuma satu season, tapi ceritanya padat dan emosional, serta langsung dianggap punya alur cerita yang peak. Kalau kamu lagi cari anime pendek, tapi layak untuk ditonton, maka video ini cocok buat kamu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas rekomendasi anime satu season, dengan story terbaik. Zankyo no Terror bercerita tentang teka-teki yang diunggah di internet, yang memperingatkan akan terjadi ledakan di kota. Di balik aksi teror tersebut, ternyata Nine dan 12 memiliki masa lalu kelam. Mereka adalah korban dari eksperimen rahasia pemerintah, yang mencoba menciptakan manusia jenius. Dalam perjalanan mereka, seorang gadis bernama Lisa Mishima, tanpa sengaja terlibat dan ikut terseret dalam rencana besar mereka. Sementara itu, seorang detektif jenius bernama Kenjiro Ushibazaki, mulai menyadari bahwa aksi teror ini, adalah pesan besar tentang masa lalu yang disembunyikan pemerintah. Kisneiver mengikuti seorang siswa SMA bernama Katsuhira Agata. Suatu hari, Katsuhira dan beberapa siswa lain dipilih secara paksa untuk mengikuti proyek Kisneiver. Dalam proyek ini, mereka dihubungkan melalui sistem bernama Kisna System, yang membuat mereka berbagi rasa sakit satu sama lain. Jika satu orang terluka, rasa sakitnya akan dirasakan oleh semua anggota kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari berbagai karakter dengan kepribadian dan masalah masing-masing. Saat mereka mulai menjalani kehidupan sebagai Kisneiver, mereka dipaksa menghadapi rahasia, trauma masa lalu, dan perasaan yang selama ini mereka sembunyikan. Sonny Boy, cerita berpusat pada seorang siswa pendiam bernama Nagara, yang bersama teman-temannya harus bertahan hidup di dunia baru. Suatu hari saat liburan musim panas, sekolah mereka tiba-tiba berpindah ke ruang kosong seperti dimensi lain. Beberapa siswa bahkan memperoleh kekuatan supernatural yang berbeda-beda. Namun, kekuatan tersebut justru memicu konflik. Di tengah kekacauan itu, Nagara bersama Nozomi, mencoba mencari arti dari dunia baru yang mereka tempati, dan mencari kemungkinan kembali ke dunia asal. Grimgar of Fantasy and Ash mengikuti seorang pemuda bernama Haruhiro, yang terbangun di dunia bernama Grimgar. Bersama beberapa orang lain yang mengalami hal sama, mereka dipaksa bertahan hidup di dunia tersebut. Karena tidak memiliki kemampuan hebat seperti pahlawan dalam cerita isekai pada umumnya, mereka harus menjadi pejuang bayaran yang memburu monster seperti goblin, untuk mendapatkan uang demi hidup. Haruhiro akhirnya membentuk sebuah party dengan anggota seperti Manato, Yumi, Shihoru, Moguzo, dan Ranta. Sumatsu Nani Shitemasuka, cerita mengikuti Willem Kemets, seorang manusia terakhir yang selamat dari masa lalu. Tanpa tujuan hidup, Willem akhirnya bekerja sebagai penjaga gudang senjata militer. Namun, senjata yang ia jaga ternyata adalah para gadis peri yang masih sangat muda.
Mereka dilatih untuk menggunakan senjata kuno bernama Duke Weapons. Di sana Willem bertemu dengan Choli Nota Seniorius, salah satu peri yang ceria dan penuh harapan. Hubungan mereka perlahan menjadi semakin dekat, sementara Choli harus menghadapi takdirnya, sebagai senjata yang mungkin tidak akan kembali dari pertempuran. Devilman Crybaby. Cerita berfokus pada Akira Fudo, seorang remaja berhati sangat lembut. Suatu hari, sahabat masa kecilnya Ryo Asuka, mengungkapkan bahwa iblis benar-benar ada. Untuk melawan para iblis, Ryo membawa Akira ke sebuah pesta bawah tanah yang berubah menjadi kekacauan saat iblis mulai merasuki manusia. Dalam situasi itu, Akira berhasil menyatu dengan iblis kuat bernama Amon. Dari sinilah ia menjadi Devilman, makhluk dengan kekuatan iblis namun berjiwa manusia. Sebagai Devilman, Akira harus melawan para iblis yang menyerang manusia. Namun seiring waktu, konflik tidak hanya datang dari para iblis, tetapi juga dari ketakutan dan kepanikan manusia sendiri. Gangsta, menceritakan tentang Warwick, pria santai yang jago negosiasi, dan Nicholas, pria tuli yang sangat berbahaya. Mereka menerima berbagai pekerjaan kotor, mulai dari menghabisi gangster hingga menyelesaikan konflik antar keluarga mafia. Di dunia ini juga ada kelompok manusia super bernama Twilights, hasil eksperimen obat khusus yang memberi kekuatan fisik luar biasa, tapi dengan harga mahal. Bahkan Nicholas sendiri adalah seorang Twilight. Konflik semakin memanas saat keseimbangan kekuasaan di kota mulai runtuh, memicu perang antar geng dan ancaman terhadap para Twilight. Super Crooks. Cerita berfokus pada Johnny Ball, seorang pria yang memiliki kekuatan listrik sejak kecil. Setelah dewasa, Johnny menjadi supervillain kelas kecil, yang sering melakukan kejahatan kecil bersama pacarnya, Casey. Namun di dunia mereka, para superhero sangat kuat dan mendominasi, sehingga para penjahat seperti Johnny hampir tidak punya kesempatan untuk berhasil. Karena itu, Johnny bergabung dengan tim penjahat lain yang dipimpin oleh The Hit, untuk melakukan perampokan besar di Spanyol. Rencana ini sangat berisiko, jika gagal, mereka bisa tertangkap atau bahkan terbunuh. Cyberpunk Edge Runners, menceritakan tentang David Martinez, seorang remaja dari keluarga miskin. Namun, sebuah tragedi mengubah hidupnya. David mendapatkan sebuah implan militer super kuat bernama Sandevistan, teknologi yang memberinya kemampuan bergerak sangat cepat. Karena kemampuan tersebut, David akhirnya terjun ke dunia kriminal sebagai Edge Runners, sebutan bagi para tentara bayaran. Dalam perjalanannya, David bertemu dengan Lucy, seorang Netrunners misterius yang memiliki impian untuk pergi ke bulan. Bersama kelompok Edge Runners lainnya, mereka menjalani berbagai misi berbahaya sambil berusaha bertahan hidup. Takopi no Genzai, bercerita tentang alien berbentuk gurita bernama Takopi yang datang ke bumi.
Takopi bertemu seorang gadis SD bernama Shizuka, yang terlihat pendiam dan jarang tersenyum. Takopi yang polos tidak memahami masalah yang dialami manusia, tetapi ia berusaha membantu Shizuka agar bisa bahagia lagi. Dengan berbagai alat ajaibnya, Takopi mencoba memperbaiki situasi yang dialami Shizuka. Namun, karena ia tidak benar-benar memahami emosi dan trauma, setiap usaha yang dilakukan justru membuat situasi menjadi semakin rumit.